Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang kita hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT dan perangkat pemerintahan yang berhadir, pengurus masjid dan Bapak Ibu, orang tua-tua kita, tokoh masyarakat, alim dan ulama, cerdik pandai, dan seterusnya seluruh jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, pagi ini Allah masih berikan kita umur yang panjang, kesehatan badan, kekuatan. Dan alhamdulillah dengan nikmat itu semuanya kita bisa hadir. Dan yang patut kita syukuri itu langkah kaki kita yang pertama dalam hari ini adalah ke tempat yang paling mulia, yakni di rumah Allah, baitun min buyutillah fil ardh, rumah Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan ringan langkah kaki kita menjadi asbab kelak dimudahkan pula menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, melanjutkan kaji kita. Subuh ini kita akan mengkaji tentang adab-adab berkaitan dengan masjid. Yang pertama, bahwa masjid disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Kemuliaan orang yang membangun masjid di dunia, kata Nabi, yang dia bangun karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di dalam surga. Jadi kalau ada uang kita Bapak Ibu, yang paling mantap itu ada tanahnya, beli bahan-bahan bangunannya, gali pondasinya, bayar upah tukangnya, sampai terima kunci. Nah, ini bangun masjid. Oh, tempat kita udah ada masjid Pak Ustaz. Nah, cari tempat-tempat yang kira-kira di sana masyarakat muslimnya banyak, tapi belum punya masjid. Kampung-kampung, pelosok-pelosok. Kadang-kadang kita heran juga, orang bangun masjid ini rajin, bagus, cuman mungkin kurang pas, kurang tepat. Sini udah ada masjid, ada tuh di sudut sana bangun pula masjid balik. Tidak salah, tapi manfaatnya kurang. Alangkah lebih banyak manfaatnya kalau uangnya itu dia bawakan, cari, atau ada tempat yang mungkin masjidnya belum siap tapi jemaah ramai. Nanti Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah dalam surga. Oh, tapi duit kita tidak cukup kalau bangun sebuah masjid, Pak Ustaz. Minimal berapa yang kita ada? Ada andil kita di Masjid Al-Barokah nih. Entah 1 sak semen, 2 sak semen, jadilah. Entah 1 helai karpet, 2 helai karpet. Karena itulah besok yang akan datang menolong, membantu kita di hari kiamat. Harta ini kata Nabi 3 aja. Ma'akala fa'abna wa malabisa fa'abla wa matasaddaqa faqada. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan, itulah yang akan menolong besok.
Cuman orang banyak yang akan dimakan yang diperbanyak. Kadang belum lagi sampai masuk perut lah busuk di luar. Saking banyak tidak termakan lagi, Pak. Yang dipakai lapuk. Kadang bukan lapuk karena dipakai, lapuk tidak disimpan, makan diri pakaian. Sementara untuk sedekah nih agak berat sedikit. Padahal kata Nabi, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun anin nar. Orang yang suka berderma itu dia dekat dengan Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Wal bakhil, tapi sebaliknya orang yang kikir, tidak mau sedekah itu, bagaimana kondisinya? Dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tetapi dekat kepada neraka. Wal sakhiyul jahil, kata Nabi, ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Orang yang dermawan tapi jahil lebih Allah suka, lebih Allah cintai daripada ahli ibadah tapi bahil, tapi kikir. Coba kalau dibandingkan dua orang ini, yang ini tahajud tidak pernah tinggal, puasa Senin Kamis tidak pernah tinggal, sholat duha rajin tidak pernah tinggal, semua ibadah zikir dia hafal, dia kerjakan, tilawah Quran banyak, tapi sampilik karyang. Saku bajai, tahu saku bajai, Pak? Kalau awak lagi pakai apa le? Pakai buah le, bisa dibuka. Atau pakai resleting saku ya, bisa ditarik atas, tarik bawah. Kau ndak bajai? Ada istilah keluar bitir. Orang yang seperti itu walaupun rajin ibadah, tapi ada orang yang ibadahnya jarang-jarang, tapi yang wajib-wajib kerjakan, yang sunat-sunat ini kurang-kurang, cuman berinfak rajin, dermawan, suka menolong. Ini lebih Allah suka lagi daripada yang rajin tahajud malam tadi. Ya, tapi yang paling bagus tentu tahajudnya rajin, infaknya banyak. Apalagi kalau kita sengaja pula berinfak, antarkan ke pengurus masjid, Pak pengurus, alhamdulillah kami ini nasib agak baik sikit. Orang tua dulu meninggalkan harta waris banyak. Inilah kami antarkan, untuk pahalanya kami hadiahkan kepada orang tua kami. Itulah. Mudah-mudahan besok kita mati, banyak harta yang ditinggal, anak kita yang tinggal juga mau berinfak untuk atas nama kita. Karena hukumnya kata Nabi itu, tabarru aba'akum tabarra'ukum abana'ukum. Berlaku baiklah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan baik kepada kalian. Jadi kalau mungkin ada orang mengatakan hukum karma, itu bukan hukum karma. Memang begitulah hukum. Orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka ya kirim hari Jumat 150.000 ke masjid. Pak pengurus, ini niat kami untuk orang tua kami almarhumah. Banyak lagi harta yang ditinggalkan dia. Dulu dia sebelum meninggal tuh pengen kali pergi ke Mekah, Pak Ustaz. Mau naik haji tapi tidak sampai. Ajal dulu datang menjemput. Dibadalkan, dihajikan. Namanya badal haji. Badal haji itu macam mana? Ya, kita kerjakan untuk dia. Tapi syaratnya yang mengerjakan itu harus sudah haji. Kayak Pak RW kan sudah haji nih. Kalau dia berangkat lagi, datangi Pak RW. Pak RW, ini uang berapa biaya pergi haji Bapak bayar ke pemerintah? 35 juta. Ini uangnya 35 juta. Tapi tolong nanti niatkan untuk ayah saya yang dah meninggal. Tapi Pak RW tidak mau pula. Ambo kan mau badalkan pula mah, katanya kan. Nah, bawa je lah piti pulang. Nah,
Karena apa? Orang yang menghajikan orang lain itu memang harus sudah haji. Orang yang mengumrohkan orang lain itu harus sudah umroh. Itu syaratnya. Lalu bagaimana? Kalau kita berangkat, kalau kita belum haji, ya belum boleh juga menghajikannya. Kalau kita sudah pulang pula nantilah saya haji dulu, besok baru saya berangkat lagi menghajikan orang tua saya. Duitnya kan banyak nih. Sulit juga, Pak. Karena sekarang ada peraturan orang yang pulang haji baru boleh mendaftar 10 tahun setelah dia pulang. Jadi kalau Pak RW naik haji kemarin tahun 2019 18 tambah 10 2028 baru boleh daftar. Dan antrinya sekarang haji ini 25 tahun, Pak. Berarti 2028 ditambah 25 tahun sekarang. Kalau 10 tahun yang akan datang tentu sudah berubah lagi. Mungkin mau 35 tahun. Umur sekarang 60. 10 tahun lagi baru daftar 70. Tambah 30. Umur 100 lah. Kok lebih panjang umur. Makanya lalu gimana caranya Pak Ustaz? Inilah dia. Titip badal namanya. Badal haji. Saya karena sudah di travel nih. Berapa biaya badal haji itu Pak Ustaz? Tidak mahal. 7 juta. Nah ini Pak Ustaz. Tolong kirimkan nanti ke Mekah. Sama orang Mekah itu hajikan orang tua saya. Sekarang udah ada 2 orang yang bertitip nih. Itu kalau banyak, tapi kalau enggak ya sumbangkan ke masjid. Nah, man bana masjidan, orang yang membangun masjid, pahalanya Allah akan bangunkan rumah untuk dia di dalam surga. Nah, ini yang pertama yang berkaitan dengan masjid. Artinya apa? Mari kita berlomba-lomba menyisihkan sebahagian rezeki kita untuk membantu pembangunan masjid. Bangunan masjid fisik alhamdulillah udah bagus, mantap. Tapi perlu juga kita pertimbangkan bangunan apa dia? Imarah, takmir, meramaikannya, meraikannya, bagaimana masjid ini bisa hidup jemaahnya. Inilah salah satu usaha kita nih. Diadakan wirid pengajian, diadakan ceramah, mungkin nanti ya macam-macam. Yang penting bagaimana hidup dia. Jadi kalau datang pengurus ke rumah kita, pengurus datang, Pak, ini kita di masjid mau ada kegiatan ini. Itu juga termasuk bahagian dari membantu. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan masjid lagi, bahwa kalau kita ke masjid hendaklah menghindari memakan bawang putih, bawang merah yang mentah. Ini kalau kita jarang nih Pak. Tapi ada juga orang mungkin karena sakit, apa itu yang obat Pak? Kunyah bawang putih itu sehat. Kalau dapat jangan makan bawang putih, bawang merah mentah itu sebelum ke masjid. Kenapa? Karena bisa mengganggu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man akala thuman aw basalan falyatazilna aw qala falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah yang mentah, kata Nabi, falyatazilna, hendaklah ia menjauhkan dirinya dari kami. Atau dalam bahasa yang lain, dalam hadis lain, falyatazil masjidana, hendaklah dia memisahkan diri dari masjid kami, jangan dekat-dekat. Wal yaq'ud fi baitihi, dan hendaklah ia di rumah saja. Ini artinya apa Bapak Ibu? Walaupun contohnya bawang putih, tetapi yang dimaksud di sini tentu kiasnya segala sesuatu yang menyebabkan orang lain terganggu dari aroma baun-baun. Ini dihindari. Kalau di awaknya ya makan jengkol, patai. Kalau kau makan manalah atau makan lu digosok gigi dulu, disiwak. Jangan sampai beko
Allahu akbar. Salat cuma waladdallin. Amin. Oleh mak. Kawan sebelah aku ndak menanggung ndak ya. Subuh pula mereka bukan amin saja loh, lama ngantuk loh. Katanya kan keluar lah satu lewat. Bawang jengkol dan bawang bawang dan bawang patai. Ini kalau dapat dihindari, ini adab ke masjid. Dan kalau bisa ke masjid itu, apa kata Allah Ta'ala? Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu setiap pergi ke masjid. Artinya apa? Kalau ke masjid itu sebaiknya yang berpakaian yang indah-indah, yang bagus-bagus. Tidak pun mahal, tapi paling tidak rapi, bersih. Rapi, bersih. Nah, jadi jangan pokoknya semua bau-bau. Ya, kalau dapat tentu kalau yang bapak-bapak tentu ya kasihlah harum-harum sedikit parfum. Nah, sehingga orang yang hadir di masjid itu merasa nyaman, tidak terganggu oleh kita. Lalu disunnahkan berangkat ke masjid itu di awal waktu dan bersegera kepadanya. Lau ta'lamuna aw ya'lamuna ma fi shaffil muqaddam lakanat qur'atan. Kata Nabi, kalau kamu tahu, kalian tahu, kata Nabi, apa yang Allah siapkan pahala-pahala pada shaf pertama, niscaya kamu akan mengadakan undian. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita disuruh cepat ke masjid itu? Karena kata Nabi, kalau tahulah kita rahasianya pahala yang Allah siapkan untuk shaf yang di depan itu dan datang lebih awal itu, maka niscaya kamu akan mengundinya. Mana yang duluan? Berabui artinya apa? Berebut-rebutan mau duduk di depan, berebut ingin shaf paling depan. Saking apanya keinginannya tadi, kata Nabi, akhirnya apa? Karena semua ingin di depan, ndak gitu loh. Diundilah. Begitulah kalau memang tahu. Atau pakai kita cara sekarang di sweet, kertas batu gunting. Boleh enggak? Gajah, orang, semut. Itu. Gajah sama orang mana menang? Menang gajah. Pijaknya orang mati gajah, mati orang. Orang je sampai menang. Menanglah orang le picik sampai je gajah. Masuk telinga gajah sampai tadi, ya mati gajah kan. Diundi, Pak. Saking kalau memang tahu kata. Tapi karena mungkin kita tidak tahu tadi, maka akhirnya apa? Ya datang belakang-belakang. Salat Jumat pun gitu juga. Udah assalamualaikum, Ustaz naik atas mimbar. Awak alunnya masuk masjid lah kan, itu. Maka disunnahkan sebaiknya datang lebih awal. Kalau memang bisa diusahakan datang lebih awal. Kemudian disunnahkan berjalan ke masjid dengan khusyuk, tenang, damai, dan tidak boleh tergesa-gesa. Walaupun qamat sudah dikumandangkan atau sholat sudah dilaksanakan. Jadi ibu-ibu, agar kita jangan tergesa-gesa tadi, makanya datang lebih awal, Pak. Pantang, tidak boleh. Makruh hukumnya kalau bapak umpamanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Udah qomat, lalu kita lari-lari. Tidak boleh tergesa-gesa. Tetap berjalan seperti biasa, secara khusyuk, tenang, dan adem damai. Nah, agar jangan tergesa-gesa, makanya datangnya lebih awal. Ini adabnya. Bainama nahnu nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam iz sami'a jalabata rijalin falamma shalla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila shalah. Ini dia. Tatkala kami salat, kata Abu Qatadah dalam hadis, tatkala kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu terdengarlah suara orang yang gaduh. Karena apa? Tergesa-gesa tadi, terburu-buru tadi.
Pokoknya kasak kusuk. Lalu Nabi tanya, "Masya'nukum? Ada apa nih kok ribut-ribut?" Qalu, kami menjawab, "Ista'jalna ila shalah." Kami berkejar-kejaran, buru-buru karena solat dah mulai Rasulullah. Faqala fala taf'alu, kata Nabi. Maka Nabi berkata, jangan seperti itu. Jangan kalian buru-buru, jangan tergesa-gesa. Lalu bagaimana? Iza ataitumus shalah fa'alaikumu bisyakinah. Fa'alaikum bisakinah. Kalau kalian datang untuk pergi salat, hendaklah datang dalam keadaan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Ini dari sinilah keluar hukum orang yang masbuk. Kata Nabi, tidak perlu dikejar-kejar. Tapi bagaimana jalan keluarnya? Apa yang kalian dapat dalam sholat tadi, ikuti imam. Lalu nanti setelahnya mana yang tertinggal, lanjutkan sendiri, tambah. Nah, ini masbuk. Kadang kan buru-buru itu apa? Takut tidak takajar kok. Makanya ada cara melanjutkan sholat kalau kita tertinggal rakaat. Jadi bapak ibu umpamanya sholat nih, sholat zuhur, asar 4 rakaat. Lalu orang sudah qamat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kita baru melangkah, pelan saja, santai saja, biasa saja. Lalu karena kita masih santai biasa saja, sampai di masjid, imam Allahu Akbar, ruku imam, Sami Allahu liman hamidah, kita baru masuk. Maka kata Nabi, bagaimana caranya? Fama adraktum fasallu. Apapun yang kalian temui dalam solat tadi, ikuti saja, solatlah seperti mereka. Berarti kalau imamnya sedang tegak habis rakaat pertama, kita angkat takbiratul ihram, niat Allahu Akbar, lalu imamnya sujud, kita langsung sujud, ikut imam. Nya dulu beko pak balap-balapan berpacunya di imam tadi. Dah tinggal 2 rakaat, ni latih lah 2 koma. Beko 3 sama imam balik. Ente tak tahu kan gitu. Nah, lalu bagaimana menghitung berapa yang kita tinggalkan itu? Rumusnya rakaat. Makanya disebut ruku'. Rumusnya ruku', maka disebut dia rakaat. Jadi menghitung rakaat itu ruku'. Kalau dapat kita ruku' dengan imam secara sempurna, berarti rakaat itu dapat kita. Nah, kalau datang tadi Sami Allahu liman hamidah, berarti sudah selesai ruku'. Berarti rakaat itu sudah lewat. Kita hanya ikut, nanti tegak lagi imam rakaat kedua. Bagi kita rakaat pertama. Imam rakaat ketiga, kita rakaat kedua. Imam rakaat keempat, kita rakaat ketiga. Imam assalamualaikum, habis dia 4 rakaat, kita baru 3. Nah, makanya kita tegak lagi untuk apa? Wama fatakum fa'atimmu. Yang kamu luput darinya, yang kamu tertinggal dari rakaat sholat tadi, sempurnakanlah. Nah, itu untuk menambah. Kalau 1 rakaat. Tapi kalau pas imam itu sudah rakaat terakhir, ya berarti Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, imam sujud, kita masuk. Ya, takbiratul ihram, ikut sujud. Lalu imam duduk antara 2 sujud, imam sujud lagi kita sujud, imam tahiyat akhir, kita tahiyat. Lalu imam assalamualaikum, kita tegak lagi 4 rakaat sendirian. Nah, maka menghitungnya ruku'. Kalau dapat kita ruku' bersama imam, berarti selamatlah rakaat yang itu. Tapi kalau tertinggal ruku', udah terlewat, berarti di situ kita harus tambah. Kemudian
Keutamaan duduk di masjid dan menunggu sholat. Ini umpamanya maghrib, bapak ibu ndak pulang ke rumah. Kenapa ndak pulang menunggu waktu sholat? Jadi kata Nabi, fa idza dakhala al-masjid kana fi sholati makanatus salatu hiya tahbisuhu. Apabila dia masuk ke masjid, maka dia dalam sholat selama sholatlah yang menahannya. Dan para malaikat memohonkan ampunan untuk salah seorang dari kalian selama berada di tempat duduknya di mana dia sholat. Para malaikat berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmat untuknya, berikan ia ampunan, terima taubatnya selama dia tidak menyakiti orang lain, selama dia belum berhadas padanya. Nah itulah dia, mendapatkan doa malaikat. Jadi selama kita di masjid sampai menunggu masuk waktu sholat, sepanjang tidak berhadas, tidak batal wudu, tidak menyakiti orang lain, maka selama itu pula malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Nah, itulah yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Ya terserah bapak ibu mau berzikir, baca Quran, yang penting duduk di dalam masjid menunggu waktu salat. Lalu terdapat juga larangan. Nah, ini larangannya. Kalau duduk-duduk berkumpul di dalam masjid itu membahas urusan duniawi semata, ini tidak boleh. Namanya ya membahas yang bersifat tak ada mendekatkan diri kepada Allah. Duduknya memang di masjid, yang dibahas piala dunia, itu tidak ada urusan. Duduknya memang di masjid. Yang masuk 16 besar ke negara apa aja, yang latap singkir negara apa aja, siapalah kira-kira pemain terbaik ya, gol yang terindah, itu tidak ada, tidak masuk ya. Yang dibincangkan itu mesti yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan agar masjid dijaga dari kegaduhan, banyak omongan yang sia-sia, mengeraskan suara dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas namanya masjid. Masjid tentu kita ingin tempatnya khusyuk, tempatnya tenang, tempatnya adem, jauh dari kegaduhan. Jangan sampai di masjid sama pula di pasar. Tapi kalau yang anak-anak ya untuk melatih mereka ya tentu harus pandai juga kita. Jangan pula sampai anak itu kapok dia ke masjid. Makanya anak-anak sekarang tuh lebih suka dia mungkin di warnet, lebih suka di tempat apa itu, di sana dia dijamu dengan baik. Sementara di masjid kadang dimarah-marah, dibentak-bentak. Boleh berbaring terlentang di masjid berdasarkan hadis. Ini kalau nih, maklumlah latih tadi siang kerajo, malam latih, lalu istirahat di masjid. Lalu mungkin agak ya capek melurus pinggang. Maka di sini kalaupun capek itu boleh. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Bahwasanya Abdullah bin Zaid dia pernah melihat Rasul berbaring terlentang di masjid dengan meletakkan salah satu dari kedua kaki beliau di atas yang lain. Pahamlah kita tuh. Terlentang dengan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang sebelah. Boleh juga menjulurkan kaki ke arah kiblat, tetapi menghindari menjulurkan kedua kaki ke arah mushaf Al-Quran sebagai suatu adab dan pengagungan terhadap firman Allah. Jadi umpamanya bapak terlalu capek mau unjuk-unjuk, bahasa awaknya mau unjuk-unjuk, boleh ke arah kiblat. Ya kalau di masjid kita mungkin ndak begitu. Tapi umpama nanti bapak ibu entah pergi umrah, pergi haji, itu kan capek. Berjalan dari hotel sampai ke masjid, belum lagi umpama yang tadi selesai tawaf, sa'i, sehingga capek.
Nah, jangan heran, banyak itu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu jemaah yang sambil nunggu waktu sholat mau nyunjun. Nah, mungkin sepanjang jangan sampai di depan kaki kita itu ada mushaf Al-Quran. Bahkan kalau orang Arab itu Pak ada pula khusus apa ya, sajadah nanti habis sholat bisa ditegakkan, bisa nyandar dari situ. Saya kemarin beli 100.000 satu, 100.000 uang kita. Jadi rupanya sekarang kalau mau belanja di Madinah, di Mekah tuh, enggak pun kita tukar uang rial, mereka udah tahu. Ini berapa? Umpamanya dia bilang 25 rial, ya 25 rial. Lalu tanya aja, Jokowi kam. Nah, dia rupanya enggak tahu uang rupiah, uang Jokowi. Jokowi kam, uang Jokowi berapa? 100.000. Ada, kasih 100.000, enggak apa-apa. Jadi ibu kalau mau umroh besok enggak usah tukar-tukar duit, enggak apa-apa. Baru perlu kita uang rial itu nanti kalau ke tempat-tempat tur wisata. Nah, ya. Umpamanya kalau di Madinah kita dibawa ke Masjid Kuba, umpamanya, di sana nanti ya kita dibawa ke Jabal Uhud, umpamanya. Nah, itu perlu uang rial. Tapi kalau hanya sekitar Masjid Nabawi, sekitar Masjidil Haram, Mekah, itu laku. Tapi dia tidak tahu uang rupiah, uang Jokowi. Nah, tak kalau tukar besok Jokowi lah lain lah kan. Ya, saya baru pulang malam Jumat kemarin Pak. Dan insya Allah besok tanggal 6 Maret berangkat lagi. Nah, jadi kalau bapak ibu mau berangkat sama kita kan nikah. Berapa pitinya Pak Ustaz? 30.450.000 saja. Berangkat 12 hari. Mudah-mudahan kalau ini besok karena berangkatnya Senin tanggal 6 Maret itu dapat 2 kali Jumat, sekali di Madinah, sekali di Mekah, mudah-mudahan. Pak RW ini berangkat besok. Ya. Kemudian boleh juga ya tidur di masjid sebagaimana para sahabat ahli sufah. Ahli sufah itu maksudnya apa? Para sahabat Nabi yang menunggu Nabi di Masjidin Nabawi. Jadi kalau Masjid Nabawi itu dulu kan begini dia umpamanya sebesar masjid kita ini. Nah, lalu di samping masjid itu rumah Nabi, di belakang rumah Nabi tadi ada tempat para sahabat itu menunggu Nabi untuk belajar dengan Nabi. Di antara siapa? Di antara sahabat itu Abu Hurairah. Nah, inilah cikal bakal pondok pesantren itu. Jadi kalau pondok pesantren itu ditarik ulur terus dari mana asal muasalnya, hulunya dari ahlu sufah inilah. Kenapa? Mereka menunggu Nabi keluar, barulah Nabi menyampaikan hadis, mengajarkan mereka duduk berlingkar halaqah. Nah, sambil menunggu tadi, sebahagian dari mereka ada yang tertidur. Atau mungkin setelah belajar ada yang tidur. Dan mereka tidak kemana-mana, di situ aja. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu, enaknya kita pergi umroh nih, untuk ke Raudhah itu tidak seperti dulu Pak RW, Pak Haji. Kalau dulu itu kita mau ke Raudhah itu tempat kubur Nabi samping makam Nabi itu, atau baina baiti wa mimbari itu, antara rumah Nabi atau kubur Nabi dengan mimbar Nabi sekarang itu. Kalau dulu Pak, ya Allah, harus pacu lari Pak, balap. Jadi ini umpamanya ditutup pakai terpal. Nah, di sini dia tempatnya. Karena dia Raudhah ini dicari orang, dia tempat mustajab. Berdoa di sana mustajab, dikabulkan Allah Taala. Tapi kalau dulu sebelum Covid ini ditutup pakai terpal. Nanti setelah dibuka lepok. Balapan lah kita lari Pak. Yang tersungkur lah situ. Tapi kalau sekarang agak tertib. Baik bapak-bapak, baik ibu-ibu baru bisa masuk ke sana kalau ada izin namanya, tasrih. Umpamanya kita bawa travel, ada berapa orang jumlahnya? Yang laki-laki 25 orang. Ini suratnya, kasihkan ke polisi itu, ini surat kami 25 orang jemaah. Masuk, dihitung 1, 2, 3, 25. Dan nanti kalau kuotanya sudah penuh, umpamanya Raudhah itu cukup untuk 150 orang. Nah, di batas setelah 150 orang
nanti sekitar 15 menit yang sedang di dalam ini disuruh keluar, kita yang di dalam, yang di luar masuk. 15 menit pula kita di sana kurang lebih. Syukur-syukur kalau masuk di sana pas waktu sholat. Habis sholat wajib lah baru kita keluar. Kami alhamdulillah kemarin dapat 2 kali, habis asar sekali, pas orang azan kami di dalam. Nah, nanti keluar lagi. Nah inilah kami nih Pak. Jadi travel kita ini, Aulia ini, dia macam-macam. Ada yang berangkat dari Medan, ada yang berangkat dari Pekanbaru, ada yang berangkat tanggal 13, ada yang berangkat tanggal 14. Jadi kita caranya antar pembimbing jemaah ini kompak. Sekarang jadwal saya umpamanya bawa jemaah. Yuk, bawalah jemaah kawan. Nanti jadwal dia, jemaah saya numpang pula di situ. Kalau untuk laki-laki tidak begitu tidak begitu ketat hitung. Tapi kalau ibu-ibu kabarnya dihitung satu-satu. Wahai, Senin, Selasa, Arba, Khamsah, semua dimasukkan. Tapi kalau laki-laki tidak, maka kami dapat 2 kali. Nebeng dengan kawan. Tapi kita tidak lagi berlari, tidak lagi desak-desakan. Bahkan cukup puaslah untuk berdoa, beribadah di Raudhah tadi. Nah, Ahlu Sufah itu di sana dia berada. Jadi kalau kita masuk itu pas nampaklah di belakang makam Nabi tadi itu. Nah disitulah ada tempat yang agak tinggi lalu ditutup dengan warna merah itu. Nah di sanalah Ahlu Sufah itu. Jadi berdasarkan pengalaman Ahlu Sufah ini, maka kalaupun kita tertidur sepanjang kita bisa menjaga kebersihannya. Jangan pula sampai tidur itu beko tidur lalu siko melili pulonya kan. Itu besok subuh orang mau sholat iko bau nalah. Ilonya awak terlalu. Kemudian dilarang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Nah, ini dah tahu kita ini. Kalau Kamanggaleh di luar. Jual beli maksudnya, transaksi jual beli. Boleh mengeraskan suara di masjid dengan ilmu dan kebaikan. Nah, ini sama kita pakai mikrofon di dalam masjid, ini dibolehkan. Karena untuk menyampaikan ilmu dan kebaikan. Kemudian dilarang menyelang-nyelangi jari-jari ketika berjalan di dalam masjid sebelum sholat. Apa maksudnya Pak? Meletup-letup kan tidak boleh Pak. Jadi artinya apa? Kita dari rumah atau dari tempat berwudu kemudian masuk ke masjid. Setelah masuk ke masjid dihindari sampai nanti sambil menunggu, kan kita kadang-kadang belum azan, lalu nanti sambil menunggu azan duduk-duduk klotok, ini tidak boleh. Artinya apa? Kalaulah hal yang sepele seperti itu saja di dalam masjid kita dilarang, maka hal-hal lain yang menyebabkan terganggu konsentrasi kekhusyukan kita itu pun lebih dilarang. Ini maknanya Pak. Apalah cuman gini aja. Kata Nabi, "Iza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu." Kalau kalian berwudu, wudulah dengan baik. Tsumma kharaja amidan ilal masjid, lalu bersengaja pergi ke masjid, fala yushabbikunna baina asabi'ihi fa innahu fi shalah. Jangan sekali-kali ia menyeling-nyelingi jari jemarinya karena sesungguhnya dia di dalam salat. Nah, maka duduk kita ini bernilai salat. Karena dalam hadis lain disebut Nabi, orang yang pergi ke masjid maka selama dia di dalam masjid itu dia dapat pahala salat. Di kita Pak, walaupun duduknya sambil nyandar, duduknya mungkin sambil tafakur karena khusyuk mendengarkan ceramah, atau entahlah takalu atau kalalalo, yang penting nilainya sama dengan sholat. Sampai kapan? Sampai kita pulang. Nah makanya kata Nabi, jangan gini-gini. Kenapa? Karena nilai pahala sholatnya tidak dapat nanti. Apalagi sambil chat, buka WA, buka Facebook. Nah, kalau dapat dalam masjid dihindari dulu. Selesaikan dulu di luar, atau nanti setelah itu baru sambung di luar. Sekarang inilah yang hantunya. HP ini kan luar biasa.
Saya kadang khatib Jumat ada aja yang main-main HP di bawah, Pak, jemaah. Adal idza qulta ila akhika ansit. Berkata ansit saja ketika khatib berkhutbah itu, diamlah, itu sudah lagha, membatalkan ibadah Jumat. Jadi kita macam mana pun ributnya orang di belakang, kalau khatib sudah berkhutbah, biarkan aja. Siapa yang boleh menegur tuh? Khatib boleh. Tapi kalau kita yang mendengar, jemaah, berkata diam saja kepada salah seorang di antara kita yang hadir itu tidak boleh. Aku kadang duduk-duduk gaya-gaya itu di belakang, baca cerita-cerita lah, khatib berkhutbah. Makanya saya kalau khatib tidak pernah lama, takut batal nanti jemaah. Saya khatib paling lama 10 menit, habis itu duduk doa 5 menit, 15 menit tuntas selesai. Menjaga agar jangan jemaah ini nanti bosan, terganggu, hingga akhirnya merusak ibadahnya. Faqad lagha, kata Nabi. Faman lagha fala jum'atalah. Kalau sudah lagha tak ada Jumat bagi dia. Kemudian kita kan sampai salat isyraq ya. Boleh makan dan minum di dalam masjid. Jadi kalau ada orang melarang makan dulu di masjid, boleh. Boleh makan minum di masjid. Cuman kalau tidak ada kan dimakan, pulang lah. Ya balik caranya barang tidak ada kan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Al-Haris bin Jas Az-Zubaidi, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjidil khubza wal lahma. Karena Nabi dulu makannya memang roti. Kami, kata dia, pada masa Nabi masih hidup pernah makan roti dan daging di dalam masjid. Berarti bukan snack. Berarti ini makan besar. Ya, kalau kita nasi lah dengan lauk pauknya. Cuman karena di zaman Nabi itu mereka memang orang Arab itu kan roti dengan daging makannya atau gandum. Kita kan nasi, berarti makan berat atau makan ringan di dalam masjid tidak ada masalah. Karena pengakuan sahabat ini mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bahkan Albani mensahihkan hadis ini. Kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah fil masjidil khubza wal lahma. Kami makan roti dengan daging di masa Nabi masih hidup di dalam masjid. Boleh membacakan syair yang mubah, tidak mengandung hal yang dilarang di dalam masjid. Umpamanya ibu-ibu ada yang pandai baca syair Al-Barzanji, umpamanya kan. Abtadiul imla, umpamanya kan. Barzanji. Jadi kalau ada orang melarang besok membidah-bidahkan, ada kami kaji itu dah ulang. Sungguh Hasan bin Sabit pernah membaca syair di masjid di hadapan Rasulullah. Jadi sahabat Nabi namanya Hasan bin Sabit pernah membacakan syair di hadapan Rasulullah dalam masjid. Kalaulah itu dilarang atau tidak boleh, haram, pastilah ketika itu Nabi melarang Hasan bin Sabit. Tapi tentu syair-syair yang tidak terlarang. Tapi kalau lagu sekok bagi 20 di dalam masjid itu tidak boleh. Itulah pasti tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan syariat ini. Atau lagu-lagu yang haram. Yang terakhir untuk hari ini, dilarang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan kecuali benar-benar ada uzur. Orang lah azan, kalau tidak ada perlu di masjid aja lah, tidak perlu kita keluar. Karena ini termasuk hal yang dilarang oleh Nabi. Kalau sudah azan maka tak boleh kita lagi keluar dari masjid ini. Ini ada hadisnya di sini disebutkan. Kami pernah duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Lalu muazzin mengumandangkan azan. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan keluar. Maka Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangannya. Artinya apa? Calik buruk Abu Hurairah. Mengikuti dengan pandangan itu apa? Calik buruk kalau bahasa Arab. Abu Hurairah melihat dia hingga orang itu pun keluar dari masjid. Lalu Abu Hurairah berkata,
Adapun orang ini maka sungguh dia telah membangkang kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu nama lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kecuali wudhu batal atau ada hajat penting, itu ya. Tapi kalau tak ada hajat, tak ada uzur, sebaiknya tidak boleh kita keluar kalau sudah dikumandangkan azan. Ini Bapak Ibu yang Pak saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah khazanah kita, karena saya yakin semua kita yang hadir ini ahli masjid, keluarga Allah di masjid. Mudah-mudahan adab-adab ini bertambah pula adab kita di dalam masjid nih.